Kita lanjutkan informasi di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya, saudara, benarkah otopsi ulang akan mengungkap sejumlah kejanggalan yang menyeruak dalam kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir Yosua? Kami akan membahasnya bersama pakar forensik di Rumah Sakit UNS Surakarta, Novianto Adi Nugroho. Dan kami masih coba penasihat hukum Brigadir Yosua, yakni Nelson Simanjuntak. Pak Dokter Forensik, Bung Novianto, selamat malam, sehat selalu. Ya, selamat malam, Bang. Iya, terima kasih atas waktunya di Kompas TV. Bung Novianto, saya ingin bertanya, ini kan sudah dilakukan forensik, tapi ada sanksi atau keraguan-raguan dari pihak keluarga, lalu kemudian meminta forensik ulang, otopsi ulang. Dan posisi Brigadir Yosua saat ini telah dimakamkan. Ketika kemudian istilahnya, koreksi kalau saya salah, diekshumasi, diangkat kembali dari makam untuk kemudian dilakukan otopsi, apakah ada yang berkurang temuan dari situ atau sama saja dengan forensik yang pertama? Ya, sebenarnya untuk ekshumasi atau bongkar kubur ya, bongkar kubur. Jadi bagaimana suatu jenazah yang telah dikubur lalu diangkat lagi untuk dilakukan pemeriksaan, pasti ada kurangnya. Salah satunya adalah kita berpacu dengan yang namanya pembusukan, ya, pembusukan jenazah. Ya, walaupun itu misalnya jenazah di formalin, mungkin jenazah juga sudah mungkin ada masuk freezer juga, tapi tetap akan berkurang nanti suatu itunya. Baik, apakah pengurangan itu akan mempengaruhi hasil yang sahih nantinya, hasil yang benar nantinya? Ya, tentunya kalau misalnya data berkurang, hasilnya pun juga akan beda dengan otopsi yang pertama. Dan misalnya dilakukan otopsi ulang atau ekshumasi, mungkin lebih cepat, lebih baik ya sebelum terjadi suatu pembusukan. Nah, ini kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian, kalau seandainya keluarga mau otopsi ulang, maka bisa dilakukan sendiri dengan ahli otopsi yang lain. Apakah itu mafhum? Biasa? Ya, sebenarnya kalau otopsi atau suatu pemeriksaan ya, itu kan otopsi itu kan adalah salah satu bentuk dari proses penyidikan ya. Jadi kita harus bagaimana kita tetap harus lewat penyidik supaya hasil otopsi tersebut sahih. Oh, walaupun sudah diizinkan oleh pihak kepolisian, namun polisi belum sampai saat ini setidaknya ya, belum mau melakukan otopsi ulang, tapi mempersilahkan keluarga jika hendak melakukan otopsi ulang dengan ahli yang lain. Apakah pernah kejadian seperti itu? Tak pernah, beberapa kali. Oke, pernah ya? Pernah. Pernah. Dan kemudian setelah dilakukan otopsi ulang, apakah ada perbedaan dengan hasil otopsi yang pertama? Ya, pada waktu itu memang kebetulan bukan saya dokternya ya, ada beberapa rekan dan kayaknya juga ada beberapa yang berbeda, tapi ada juga yang sama juga. Saya bertanya, karena ini kan terkait dengan sanksi pihak keluarga. Tentu nanti kita akan bertanya pada penasihat hukum dari pihak keluarga korban, yakni Nelson Simanjuntak dari penasihat hukum Brigadir Yosua. Apakah hasil otopsi bisa direkayasa? Ya, sebenarnya hasil otopsi itu kan dilakukan oleh dokter ya. Jadi dokter ketika memeriksa lalu menyampaikan suatu hasil ke penyidik itu sudah disumpah. Sudah disumpah di sini maksudnya berhubungan dengan hati nurani, ya. Bagaimana menyampaikan tersebut dan misalnya pun dimanipulasi, itu tetap pasti bisa. Cuman kan hubungannya sama hati nurani dan mungkin kepercayaan. Artinya membuka potensi itu bisa saja ada. Bisa saja, tapi cuman kan sangat minim lah ya. Maksudnya kan berhubungan dengan kepercayaan, agama dan dengan Tuhan ya. Baik. Kode etik dan lain sebagainya, tentu ini juga pertanggungjawaban bukan hanya di dunia tapi kemudian kepada Tuhan, transendental. Tapi saya ingin tanya begini, kalau seandainya begini, kita bicara ini andai-andai ya, ada rekayasa dari forensik pertama, lalu kemudian data entah dari mana bocor dari hasil forensik. Apakah kemudian dari hasil forensik itu bisa dinilai oleh ahli forensik lainnya bahwa otopsi yang pertama ada rekayasa? Bisa saja. Ketahuan itu, artinya akan ketahuan. Ya, ketahuan. Jadi begini, bagaimana kita
mengotopsi dan kita menyampaikan suatu pendapat kepada penyidik itu adalah pendapat ahli ya. Jadi pendapat ahli itu bisa beda-beda sebenarnya ya. Tapi kan sesuai fakta dan keilmuan, tapi untuk kesimpulan tetap berbeda-beda sesuai dengan istilahnya ahlinya tadi. Baik, tapi kalau data dasar tidak mungkin berbeda. Contohnya begini, saya masuk sedikit ke materi ini. Saya mohon maaf harus mengatakan seperti ini, mungkin agak tampak kurang enak didengar. Jari yang terlepas ya, putus misalnya. Apakah mungkin karena senjata api atau peluru yang mengenai jari, kelingking ya? Ya. Hanya Mungkin. satu disebutkan? Ya, sebenarnya untuk peluru yang terlontar karena suatu proyektil ya, suatu senjata api ya, proyektil yang terlontar karena senjata api itu kekuatannya adalah sangat besar ya. Sangat besar. Dan itu bisa menembus kulit, bisa menembus otot, dan bisa menembus tulang. Terutama untuk tulang-tulang yang pipih. Ya, strukturnya pipih seperti jari, mungkin tulang rusuk juga bisa mudah itu. Kadang-kadang untuk tulang besar kalau misalnya jarak tertentu, itu bisa juga tembus. Bisa rusak dan menyebabkan patah tulang tersebut. Dan lepas begitu ya. Tapi perbedaan jelas ketika itu dilakukan oleh senjata tajam atau terkena peluru. Akan tampak di forensik, tidak bisa dibohongi. Ya, jelas. Anda bisa mungkin menjelaskan soal ini? Ya, sama-sama luka terbuka ya. Jadi ketika ada senjata tajam kan berarti kan tepinya itu rata dan rapi ya. Misalnya kita bayangkan aja kalau kita kena pisau itu kan lukanya kan rata ya. Lain halnya ketika terkena suatu kekerasan tumpul atau benda tumpul, misalnya pukulan kasti atau apa, pasti lukanya lebih berantakan dan tidak rata tepinya. Kalau terkena peluru? Terkena peluru ini kan ada mohon maaf nih saya juga membahas sedikit kasus, ada luka sayat ya yang disebabkan oleh peluru. Dan itu sebenarnya bisa saja terjadi. Karena apa? Karena peluru itu ketika istilahnya mengenai bidang sedikit, bahasanya adalah menyerempet. Ya, ketika peluru itu menyerempet suatu kulit, bisa saja itu terjadi suatu luka terbuka yang menyerupai luka sayat. Itu sangat bisa terjadi. Meskipun kan kalau di peluru pasti ada luka bakar, tapi kalau sayatan kan tidak. Apakah Anda ketika kita bicara soal wajah nih ya, ada beberapa yang dikatakan sebagai luka sayatan. Itu mafhum atau itu tampak jelas bahwa iya itu adalah apa sebutnya, rekoset ya, pantulan peluru, atau itu adalah luka sayatan? Karena pasti ada jelaganya kalau peluru, ada luka bakarnya, tapi kalau sayatan kan nggak ada. Ya itu benar, maksudnya bisa dibedakan dari itu dan memang sebenarnya pada prinsipnya adalah berbeda antara. Baik. Kalau Anda melihat dari foto, saya tertarik karena Anda udah mulai membuka soal itu ya, soal wajah tadi. Anda sempat melihat foto tersebut, saya yakin. Menurut Anda itu sayatan atau terkena peluru? Mohon maaf untuk foto belum lihat saya malahan. Tadi Anda bisa melihat, Anda bisa menyebutkan Bung Novianto bahwa ada, kan saya belum tanya ke situ, tapi Anda kemudian menanyakan soal itu. Malah belum dari media saja itu. Maksudnya ada beberapa luka sayat yang ada di wajah dan. Anda belum lihat fotonya? Belum. Kebetulan di Google sudah di blur. Oke. Tapi Anda tahu tadi ya bagian-bagian mana. Oke, baik. Tapi itu akan terlihat ya. Itu akan terlihat ketika apakah itu terkena pantulan peluru atau itu terkena luka sayatan. Akan jelas sekali. Ya, sebenarnya untuk luka karena peluru atau luka karena suatu senjata tajam adalah bagaimana kita membedakannya sesuai dengan bidang kekerasannya. Jadi luka ini karena kekerasan tajam atau luka ini karena kekerasan tumpul ya, bukan karena ini karena peluru atau bukan karena suatu pisau atau mungkin peluru ya. Jadi kita bisa membuktikan dengan kekerasan tajam dan tumpul. Baik. Jadi kalau seandainya luka sayatan tidak ada luka bakarnya, tapi kalau peluru pasti ada luka bakarnya. Ini menurut ilmu balistik itu kalau luka jadi untuk senjata panas ya. Senjata panas itu dan belum tentu juga apakah itu ada suatu mesiu, jelaga ya, apalagi suatu pantulan ya yang sudah
der, mungkin mantul terus dengan kekuatan lemah itu saya kemungkinan malah sudah tidak ada jelaganya dan panasnya. Kecuali kalau misalnya benar-benar itu suatu tembakan senjata tajam yang terkena bidang des gini, secara tegak lurus. Ya, kalau itu jelas bisa kita identifikasi. Tapi kalau hanya menyerempet, kita tidak bisa mengidentifikasi terlalu dalam. Satu lagi misalnya nanti saya akan tanyakan soal kelingking misalnya. Ketika kemudian ia dalam posisi menembak, apakah mungkin hanya satu kelingking yang terluka? Karena kan tidak mungkin kelingkingnya sendiri. Pasti ada jari manis yang kemudian juga terluka, mungkin juga jari tengah yang terluka. Karena posisi menembak tentu ya seperti ini, bukan jari kelingkingnya diluruskan. Oh, ya. Kalau jari kelingking yang ditembakkan, saya yakin itu bukan karena suatu ulah dari menembak, tapi karena posisi yang karena dari luka tembaknya ya, luka tembak dari lawan maksud saya. Ya. Jadi tetap kalau luka tembak dari lawan itu bisa mengenai mana saja. Ya. Dan tidak mungkin hanya satu kelingking, Pak. Anda mau mengatakan itu? Maksudnya bukan tidak satu kelingking, misalnya dari nembak gini kan bisa saja terkena des gini, dan misalnya tembakan ada di sini, semuanya itu sebenarnya serba kemungkinan ya, karena kita sendiri. Tapi apakah mungkin? Apakah mungkin? Apakah karena satu kelingking itu lalu kemudian tidak ada jari yang lain yang terkena? Kan agak janggal ketika kemudian hanya satu kelingking saja. Logikanya seperti apa? Ya. Logikanya mungkin bagaimana kita di kejadian di TKP ya, kita nggak tahu maksudnya lagi pas tembak-tembakan atau gimana. Mungkin pas tembakan kan nggak cuma gini terus, mungkin ada suatu gerakan yang begini, sedang gini ditembak kena pas kelingking sangat-sangat bisa sekali. Dan hanya satu kelingking yang terluka, kemudian kelingkingnya jari yang lain tidak terluka, apakah itu mungkin? Sangat bisa sekali, sangat bisa. Maksudnya tetap bisa terjadi. Tetap bisa. Pernah ada kejadian seperti itu? Kebetulan saya belum pernah menangani. Baik, belum pernah menangani. Tapi kalau dari keilmuan bisa. Baik. Saya akan bacakan dulu. Kemarin dalam laporannya ke Bareskrim Polri, Saudara, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat menyebut menduga ada 2 lokasi tindak pidana di balik peristiwa baku tembak Ajudan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo hingga menewaskan Brigadir Yosua. 10 pagi itu di Magelang. Itu tanggal berapa? Tanggal 8 Juli 2022. Itu diketahui dari pembicaraan di WhatsApp grup, pembicaraan di telepon. Antara orang tua dan Brigadir Yosua. Orang tua, ayah ibunya, kakak adiknya. Di mana ayah ibu dan kakak adiknya sedang melakukan ziarah ke Sumatera Utara, tepatnya di Balige. Jadi percakapan mereka terakhir itu ada di Balige, Sumatera Utara dengan korban di Magelang. Nah, tapi setelah jam 10 dia minta izin untuk melakukan pengawalan balik ke Jakarta. Jadi perkiraan perjalanan 7 jam. Jadi tidak etis misalnya seorang ajudan mengawal pimpinan masih WhatsApp telepon. Jadi diminta 7 jam jangan diganggu dulu. Nah, setelah lewat 7 jam yaitu jam 17, maka orang tuanya atau keluarganya yang sedang berada di sana di Sumatera Utara mencoba menelepon, tidak bisa, di WhatsApp ternyata sudah terblokir. Dengan terblokirnya dan nomor-nomor mereka, baik kepada ayah, ibunya, termasuk kakak adiknya, termasuk ke WhatsApp grup, maka mereka mulai gelisah. Tetapi kemudian berlanjut dengan pemblokiran dan peretasan semua handphone keluarga. Ayah, ibunya handphonenya tidak bisa dipakai, kakak adiknya semua handphonenya tidak dipakai kurang lebih 1 minggu. Jadi artinya ini ada dugaan pembunuhan terencana, sehingga bagaimana caranya handphone itu bisa dikuasai passwordnya. Berarti sebelum dia dibunuh, ada dulu ini dugaan pemaksaan untuk membuka password handphone. Kemudian daripada itu tidak ada penjelasan Karopenmas bahwa ini ada luka-luka sajam, ada luka memar, ada luka pukulan dan sebagainya. Ternyata kami temukan ini pundaknya ini sudah rusak, sudah tidak kokoh lagi. Beda dengan yang sebelah kiri, engselnya sudah berpindah, kemudian giginya sudah berantakan. Kemudian di berbagai tempat ada sayatan-sayatan, termasuk di bibir, di hidung, dan di bawah mata 2 sayatan. Kemudian di belakang telinga 1 jengkal, kemudian di tangan, di jari, sampai hingga di kaki. Jadi demikian juga organ-organ lainnya. Maka kami meminta supaya dilakukan visum et repertum ulang dan otopsi ulang untuk mengetahui kepastian sebab-sebab kematian daripada almarhum ini. Ya, kita lanjutkan, Saudara, dengan
Nofrianto adalah ahli forensik dari Rumah Sakit di UNS Solo, Jawa Tengah. Bung Nofri, iya, kalau seandainya kita bicara soal otopsi ulang, apakah Anda sebagai ahli forensik menyarankan hal ini atau tidak usah, gunakan saja forensik yang pertama? Ya, kalau misalnya masih ada keraguan dan ketidakpuasan keluarga, lebih baik diotopsi ulang dan dicari bukti yang lebih valid lagi. Yang lebih valid lagi. Saya yakin sebenarnya Anda punya foto-foto karena tentu ahli forensik bicara soal data dan Anda agak ragu untuk mengungkapkan hal yang sesungguhnya. Betul saya tanyakan seperti itu? Boleh saya tanyakan seperti itu? Sebenarnya jujur saja saya nggak punya foto, Pak. Nah, ahli-ahli forensik apakah kemudian tidak merasa bahwa di grup, katakanlah grup ahli-ahli itu biasanya sudah beredar dan lain sebagainya dan menjadi percakapan? Tentu mahfum, ya memang sudah menjadi suatu diskusi ya bagi kita. Tapi memang untuk foto-foto itu adalah suatu rahasia medis ya. Jadi sebagai dokter itu kita harus menjunjung tinggi menjaga kehormatan pasien walaupun korban sampai beliau itu meninggal. Itu sih. Jadi untuk foto kebetulan saya juga belum menerima ataupun ya istilahnya malah nggak pengen ya melihat. Iya, meskipun juga janggal juga ketika kemudian ada diskusi tapi fotonya nggak ada. Itu hal yang janggal sesungguhnya. Tapi nggak apa-apa, oke baiklah. Kalau Anda memang mengatakan demikian tentu kita menghormati atas hal tersebut. Meskipun nanti kita akan lihat juga apakah kemudian hasil forensik nanti akan dilakukan pada yang kedua atau tidak. Dan ini menjadi hal yang menarik untuk kemudian dicermati. Baik, terima kasih Bung Nofrianto Adinugroho, pakar forensik Rumah Sakit Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, Jawa Tengah. Terima kasih Bung Nofrianto, Pak Dokter. Selamat malam, sehat selalu dan terima kasih atas waktunya di Kompas TV.